lagi di Langkah Satu Hari Satu Langkah bareng kita di podcast yang bakal ngobrolin tentang kuliah, kerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari nih sebagai Gen Z. Yap, karena hidup itu bukan bukan balapan tapi perjalanan. Kadang capek, kadang senang, tapi yang penting tetap jalan walaupun pelan itu gak apa-apa kok. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu gak sih? Perkenalkan, nama aku Teja. Dan aku Nafsali. Dan hari ini kita gak sendirian loh. Iya, kita nggak sendirian nih. Kita bakal kedatangan tamu namanya Karania yang aktif banget di organisasi. Nah, langsung aja kita kenalan. Halo Karania. Halo teman-teman semua. Jadi makasih banyak ya Kak udah nyempetin waktunya untuk ikut di obrolan langkah ini. Senang banget bisa ngobrol sama Kakak. Aku juga makasih banget udah bisa diundang dan untuk hadir ke sini. Nah, sebelumnya nih Kak, Kakak tuh sebelumnya kuliah di mana nih? Kalau kuliah sebelumnya itu aku kuliahnya di Universitas Gunadarma jurusan psikologi, fakultas psikologi juga. Nah, selama kuliah Kakak pernah ikut organisasi nggak sih? Kalau selama kuliah ya aku ikut beberapa organisasi, cuma nggak semuanya itu di dalam kampus. Jadi pas awal-awal kuliah sempat ikut organisasi di dalam kampus satu doang, tapi itu nggak bertahan lama. Itu apa tuh organisasinya Kak? Tentang desain gitu sih. Oh, Gitu. Kayak komunitas ya? komunitas gitu, komunitas desain. Terus setelah itu karena kebetulan kenal satu organisasi di luar kampus yang ternyata kayaknya menarik dan akhirnya masuk ke situ, dan jadi yang di dalam kampusnya ditinggalin. Nggak ditinggalin sih, pokoknya di stop lah gitu kegiatannya, terus beralih ke yang di luar kampus kayak gitu. Aku bertanya, kan Kakak sekarang ikut genre ya, genre. Kakak boleh cerita nggak sih kenapa Kakak dulu bisa tertarik gabung organisasi tersebut? Oke, sebelumnya kenalin dulu kali ya genre-nya. Jadi aku memang ikut dalam organisasi namanya genre, atau kalau kepanjangannya itu generasi berencana. Nah, emang dulu pertama kali ketika ikut itu awalnya tahu karena di SMA mungkin ada yang tahu PIKR gitu. PIKR? Iya. PIKR itu kepanjangannya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, dulu di SMA aku tuh ada namanya PIKR, masuknya ke ekskul ya. Nah, ternyata ketika aku lulus SMA ada organisasi yang mewadahi PIKR tersebut, namanya genre. Nah, jadi agak emang align sih sama apa yang aku lakuin pas SMA. Terus jurusan aku kan juga psikologi ya. Nah, jadi cocok nih kan konseling segala macam. Terus pas mau masuk ada namanya genre, jadi langsung auto tertarik gitu untuk masuk. Dan kebetulan di tahun kedua kuliah, kalau nggak salah sekitar tahun kedua kuliah itu mereka lagi open recruitment. Jadi iseng-iseng coba daftar, dan alhamdulillah keterima, jadi langsung lanjut gitu. Dengar-dengar kakaknya nih ketua genre ya? Iya betul. Aku saat ini menjabat sebagai ketua forum genre di Kecamatan Sukmajaya khususnya gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain aku juga gabung ke forum genre yang di tingkat Kota Depok. Tapi di situ nggak sebagai ketua, cuma kepala divisi aja kayak gitu sih. Kan Kakak gabung komunitas genre udah lama ya. Berdasarkan ke kita nggak sih perjalanan Kakak dari awal sampai sekarang tuh gimana? Oke, baik banget. Jadi waktu awal-awal join kebetulan memang di forum genre di Kota Depok dulu awalnya. Yang waktu yang tadi aku bilang habis open recruitment itu adalah forum genre Kota Depok. Dan keterima setelah itu dapat info-info tentang forum genre yang ada di Kecamatan Sukmajaya, dan emang itu tempat tinggal aku juga kan. Jadi emang pengen juga berdampak di lingkungan sekitar gitu. Jadi setelah aku ikut di forum genre Kota Depok dan dapat banyak kesempatan buat ikut seminar segala macam kegiatan-kegiatannya gitu ya. Akhirnya kenal sama teman yang emang dari Sukmajaya juga, terus diajakin untuk masuk di forum genre Kecamatan Sukmajaya itu. Tapi saat itu forum genre Kecamatan Sukmajaya masih merintis lah ya, masih merintis karena udah ada lama, tapi sempat kayak
off dulu gitu. Nah di tahun 2021 tuh mereka baru mulai lagi. Jadi ketika aku masuk 2022 itu masih di jalur yang merintis lah gitu. Masih baru. Dan kebetulan saat itu juga ada pemilihan duta genre. Nah terus aku diajar yang di kecamatan Sukmajaya juga. Nah tapi qadarullah untuk duta genre tersebut teman aku yang maju ke Kota Depok, jadi aku juara 2-nya waktu itu. Tapi setelah itu karena ada pergantian pengurus juga, aku diangkat jadi wakil dulu. Pertama kali itu udah jadi wakil dulu karena butuh waktu itu ada ketuanya tapi wakilnya belum ada. Tapi kalau sekretaris segala macam itu udah ada. Terus ketika aku muncul, entah kenapa bagaimana ceritanya lah ya, singkat cerita gitu, dia nggak jadi wakil. Dan mungkin karena terlihat aktif juga kan ya pas awal-awal gitu. Dan ketika pertama kali aku jadi wakil itu, aku langsung nge-handle untuk di tingkat Kota Depok. Jadi kan di tingkat Kota Depok itu selalu ada kompetisinya juga ya. Nah, forum genre termasuk duta genre-nya itu juga dikompetisikan. Dan ketika aku baru menjabat sebagai wakil tersebut, alhamdulillah dapat juara 2 terbaik forum genre Kota Depok kayak gitu. Terus setelah itu baru merintis sebagai wakil terjun ke berbagai divisi kayak gitu. Dan di 2023 akhir itu ada pemilihan ketua yang baru, dan di situ aku majuin diri juga untuk jadi ketua yang baru, dan alhamdulillah terpilih juga ya. Jadi sekarang aku menjabat itu pemilihannya kan 2023 akhir, tapi terhitung dari SK di pemerintahnya itu baru di 2024 awal. Jadi kepengurusanku itu bakalan sampai 2024 sampai 2026 kayak gitu. Iya, kurang lebih sih kayak gitu sampai akhirnya bisa ke titik ini. Dan ketika kemarin juga ini dikit ya, cerita sedikit ya. Pas 2024 kemarin, alhamdulillah pas maju lagi itu dapat juara juga, juara 1 forum genre terbaik Kota Depok kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Kalau boleh tahu nih Kak, anggota yang di forum genre itu usianya kira-kira berapa? Oke, kalau forum genre sendiri itu kan karena kita itu di bawah pemerintah ya. Teman-teman tahu BKKBN nggak? Pernah dengar Ya, mungkin kalau yang pernah dengar gitu, BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kalau yang pernah dengar mungkin 2 anak lebih baik, atau kalau sekarang tuh 2 anak cukup gitu. Nah itu tuh sebenarnya programnya BKKBN. Nah sama dengan genre itu juga programnya BKKBN. Jadi memang genre itu kan ada di tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada sampai tingkat yang kecamatan itu juga ada gitu kan. Terus ini pertanyaan apa ya? Kok lupa? Ya ini usia. Usia ya. Nah usia itu memang ditentukan ada regulasinya. Regulasinya itu 10 sampai 24 tahun. Karena yang kita concern di genre itu kan adalah remaja ya. Remaja itu berdasarkan BKKBN itu memang ada usianya itu 10 sampai 24 tahun. Nah cuma karena genre itu menaungi PR di bawahnya, jadi ini sih nggak ada regulasinya atau gimana, tapi kita membatasi untuk yang masuk forum genre itu memang yang sudah minimal SMA, jadi kayak umur 17 sampai 24 tahun batasnya gitu. Berarti anggotanya masih muda-muda ya? Iya, semuanya remaja, jadi kayak dari remaja oleh remaja untuk remaja gitu. Kan aku waktu dengar cerita kakak tuh langsung mikir wah pasti ini tantangannya banyak banget nih buat ngebagi antara kerja sama kegiatan organisasi. Kan itu gampang ya. Kakak ada nggak sih tips atau triknya cara ngatasin hal itu gimana? Untuk bagi waktu ya? Iya. Kalau untuk bagi waktu menurut aku, jadi emang membagi waktu itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Karena apalagi kalau kegiatan kita banyak, gimana caranya kita bisa tetap produktif di sela-sela kesibukan kita gitu. Jadi mungkin yang bisa kita manfaatin nih, pertama-tama pakai tools yang memang ada. Aku biasanya
pakai yang sebenarnya pasti ada sih di kalender aja, biasa kalender, Google Kalender itu tuh bisa bantu kita untuk sortir mana kegiatan kita misalnya jam segini sampai jam segini, kayak misalnya hari ini aku datang ke sini, oh aku udah jadwalin jam segini sampai jam segini aku bakal ke tempat ini gitu. Jadi biar nggak simpang siur gitu. Dan juga ketika kita udah tahu nih jadwal kita apa aja, akan lebih enak untuk manage-nya juga kayak gitu. Jadi gunain tools yang ada, apalagi kalau sekarang kan kayaknya ada Notion juga, terus pokoknya banyak lah di internet atau kayak template-template untuk ngatur, itu kan tersebar luas gitu ya. Cuma aku tuh bahkan cuma pakai yang simpelnya Google Calendar dan itu sangat membantu sih. Mungkin bisa dicoba sama teman-teman Gen Z untuk coba ngatur waktunya dengan ditulis gitu. Harus terlihat gitu, kalau nggak kelihatan di otak kita doang takutnya pusing sendiri. Iya benar. Atau ada yang lupa segala macam. Jadi harus terlihat gitu. Mungkin itu aja sih tipsnya. Nih Kak, kan pasti kalau di forum itu pasti capek, ada masa-masa capek. Atau enggak kakak pernah kayak burnout dan semacamnya gitu? Burnout, oke. Kalau burnout pernah pastinya. Kayaknya semua orang pernah. Jadi mungkin salah satu momen burnout aku itu ada di tahun lalu ya. Tahun lalu itu kayak tahun terhektik di kehidupanku sejauh ini. Karena kebetulan itu pas lagi nyusun skripsi. Jadi itu semester akhir, kan setelah PI lanjut skripsi, terus skripsi itu kayak sebuah tantangan depan mata yang cukup sulit gitu. Tapi ketika udah dijalanin kok kayak udah gitu, tapi ketika pas ngejalaninnya tuh kayaknya sulit banget gitu. Nah pas lagi skripsi yang itu kebetulan juga aku harus ngurus kecamatan juga, terus di periode itu setelah kecamatan terbitlah kota gitu. Jadi habis aku sibuk di kecamatan, aku harus ngurusin yang kota yang aku tadi bilang ada perlombaan yang dimana formulernya terbaik satu kota Depok itu. Nah itu tuh pas periode itu jadi kayak jujur itu hektik banget dan burnout juga gitu. Dan ada beberapa waktu ketika aku kayaknya aku butuh waktu sendiri. Kayak aku butuh waktu sendiri. Kayaknya kalau mesti dilanjutin non-stop kayak gitu kegiatan kayaknya nggak akan kuat. Jadi akhirnya fokusin untuk istirahat sebentar gitu, me time dulu sebentar kayak gitu. Apalagi pas skripsian juga mau sidang kayak gitu kan ya. Deg-degan banget, deg-degannya ada, pusingnya ada, semuanya ada itu. Kayak gitu sih. Pikirin organisasi juga. Iya, jadi orangnya kemana tapi otaknya tuh masih mikirin apa gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Kita juga sering dengar cerita dari teman-teman yang ragu menjadi mahasiswa aktif dan karena takut nggak sanggup juga atau buat manage waktu dan yang lain-lainnya. Kakak pernah nggak sih merasa diragukan oleh orang lain atau dibanding-bandingkan? Kalau merasa dibandingkan atau diragukan pernah sih. Jadi mungkin di Indonesia juga sih kayaknya memang ketua yang cewek itu nggak terlalu banyak ya. Dan emang di Formiatri Kota Depok, Kota Depok juga ketua yang cewek itu nggak cuma sedikit lah, minoritas gitu ya. Jadi dan termasuk aku salah satunya. Jadi aku ketika aku terpilih pun aku merasa jangan-jangan orang lain, aku pun ragu terhadap diri aku sendiri. Bisa nggak nih aku ngajar di teman-teman di kecamatan lain? Bisa nggak nih aku ngajar seperti yang di Kota Depok? Bisa nggak membuat perubahan yang sebagus itu? Karena kan sebenarnya apalagi ini di bawah pemerintah, pasti kan kita punya tanggung jawab yang besar gitu. Karena kan harus merata kayak setiap rakyat gitu lah ya. Rakyat remaja tuh harus terkena dampaknya gitu. Nah makanya ketika awal-awal sampai sekarang sih malah juga jadi ketua pun sering ragu, sering takut merasa dibandingkan atau diragukan oleh orang lain, apakah bisa melaksanakan ini gitu, apakah bisa menjabat sebagai ketua kayak gitu sih. Kalau ngeliat ke belakang nih Kak, kira-kira proses apa sih yang paling kakak syukurin itu? Kalau yang paling aku syukurin sebenarnya benefit utama yang didapat dari organisasi itu kan adalah soft skill ya.
hard skill ada kemungkinan, cuma mostly itu adalah soft skill. Nah, termasuk soft skill itu bisa diasah dengan kita bertemu orang atau networking. Nah, ketika aku masuk ke dalam genre, alhamdulillahnya aku juga bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jadi influence-nya tuh dapat gitu. Jadi ngelihat orang yang lebih hebat itu bukan yang merasa iri, tapi merasa termotivasi kayak gitu. Dan juga ketika bertemu orang-orang hebat tersebut, aku jadi bisa banyak belajar. Dan aku bersyukur banget ketika awalnya mungkin pas awal-awal kuliah kan kebetulan zaman covid juga ya. Jadi kayak pas awal kuliah emang agak nolak gitu. Tapi ketika masuk genre, hidup tuh kayak langsung berubah gitu. Karena bertemu orang-orang yang hebat, diajak ke sana kemari. Tiba-tiba aku harus ngisi depan banyak orang, padahal sebelumnya sama sekali nggak pernah gitu. Dan itu tuh tantangan-tantangan yang awalnya mungkin aku nggak akan dapat kesempatannya kalau aku nggak mencoba masuk ke organisasi. Itu aku syukurin banget sih. Selain ketemu orang-orang yang hebat juga, aku bersyukur banget kalau aku juga bisa mencoba hal baru dan bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu sih. Terakhir nih Kak, buat teman-teman khususnya anak Gen Z ini yang sekarang tuh lagi mikir aku harus mulai dari mana ya, atau takut buat ambil peran, boleh nggak sih Kakak ngasih pesan khusus untuk mereka? Pesan-pesan untuk Gen Z gitu ya. Buat teman-teman yang mau aktif untuk ikut di organisasi atau baik itu di kampus ataupun di luar kampus, pesan aku adalah untuk coba aja dulu. Coba aja lakuin dulu. Emang mungkin first step itu selalu jadi yang hardest, selalu yang jadi yang paling sulit ya, step yang paling sulit. Tapi ketika kamu udah melakukan langkah pertama itu, gak ada yang tahu kalau itu bakal jadi game changer di kehidupan kamu. Kayak contohnya aku ya, cerita aku tadi gitu ya. Ketika udah melakukan langkah pertama, terus ternyata ketemu banyak kesempatan, banyak orang-orang yang baik gitu, yang emang hebat gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa upgrade kehidupan kamu secara overall gitu. Nah tapi emang pesannya emang sulit untuk melakukan hal pertama. Tapi ketika kamu belum melakukan itu sama sekali, bahkan nggak akan ada kesempatan itu gitu. Kesempatan baik-baik tersebut nggak akan datang kalau misalnya kamu nggak mencoba gitu. Berarti batu loncatan juga. Iya betul. Jadi kalau misalnya ragu, mungkin bisa minta bantuan teman, atau kalau misalnya lagi overthinking, teman-teman kalau overthinking mau masuk organisasi atau mau masuk untuk aktif gitu lah ya, bisa minta bantuan teman atau teman-teman tulis. Ini kan aku background psikologi juga ya. Mungkin aku pengen ini juga ya, sharing aja sedikit kalau misalnya teman-teman kalau ada apa-apa ketika banyak pikiran jangan pikirin doang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di awal ragu, coba ditulis kenapa teman-teman bisa ragu. Kenapa tuh Kak? Alasannya. Iya alasannya. Jadi kayak analisis gitu, analisis masalah. Alasannya kenapa teman-teman bisa ragu, entah itu takut nilai jelek lah, takut apa segala macam itu ditulis. Karena ketika di pikiran kita mungkin itu kelihatannya ribet banget ya. Tapi ketika udah ditulis, apalagi kalau saya jadi poin-poin gitu, biasanya akan terlihat lebih gampang. Oh ternyata masalahku cuma ada di aku takut nilai jelek gitu misalnya. Tapi di pikiran tuh kayak nanti ini nggak ya, nanti itu nggak ya. Tapi ketika ditulis, oh cuma itu doang kok ternyata gitu. Dan itu tuh bisa membantu untuk ningkatin motivasi kita untuk akhirnya nyoba langkah pertamanya. Kayak gitu sih tips dari aku. Episode kali ini kita tuh benar-benar dapat wawasan penting nih dari Karania mengenai organisasi genre. Sama banget nih, cerita Karanya benar-benar menjadi pengingat bahwa setiap langkah itu penting ya Kak. Dan kita mah harus cepat, yang penting konsisten aja. Benar banget. Thank you juga buat Karania yang udah berbagi pengalaman, dan juga buat teman-teman yang ingin ikut genre, silahkan untuk bisa daftar ke Karania. Nanti kita cantumin ya Instagramnya. Dan buat kamu yang lagi dengerin, semoga cerita hari ini bisa bikin membuat langkah kamu makin semangat ya. Ingat setiap orang punya langkahnya masing-masing. Aku Teja. Aku Natali, sampai jumpa di episode Langkah